Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Pada kesempatan kali ini yang cerah dan alhamdulillah tidak hujan, kali ini kita akan sowan atau berziarah ke makam Mbah Nggoboyo atau Mbah Ronggoboyo, tepatnya di Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Tepat di depan kita ini akan memasuki gapura pintu masuk ke makam beliau Mbah Nggoboyo. Jadi ikuti kami terus, nanti kita akan mengeksplor atau menelusuri sekitaran area makam Mbah Nggoboyo yang lebatnya pepohonan dan juga terdapat ada jejak peninggalan. Sesampainya tiba di area makam beliau Mbah Nggoboyo, tepatnya di depan, kita sudah disuguhkan dengan pohon-pohon yang sangat besar. Selain itu, suasananya yang sunyi dan juga sejuk tentunya karena banyaknya atau lebatnya pepohonan di area sekitar makam beliau. Dan teman-teman bisa melihatnya di atas sana atau depan adalah makam beliau. Jadi kita akan memperlihatkan kepada teman-teman dan sobat petualang suasana di area depan, dan juga nantinya kita akan tunjukkan yakni jejak peninggalan sendang yang ada di area makam beliau. Sebelum kita perlihatkan jejak peninggalan, tentunya kita akan sowan terlebih dahulu atau berziarah ke makam beliau Mbah Nggoboyo. Jadi di sini sudah tertulis dengan jelas untuk menjaga adab kita, tata krama di area makam. Karena tentunya di sini terdapat ada banyaknya pohon-pohon yang sangat besar, dan ada juga nanti kita perlihatkan ada salah satu pohon yang di area sekitarnya jangan kita duduki. Dan di depan kita sudah ada yakni gentong, teman-teman. Jadi gentong pada waktu zaman dahulu yang sudah tertata, terdapat ada penyangganya. Dan kali ini kita akan masuk ke dalam ke makam beliau Mbah Nggoboyo. Dan di sini pula kita akan tunjukkan yakni yang sudah kita katakan tadi, di mana terdapat ada salah satu pohon yang dekat dengan makam beliau. Dan di sini juga terdapat ada himbauan yakni jangan duduk di area sekitar sini. Jadi kalau sebenarnya ada himbauan tertentu atau di wilayah dan tempat-tempat tertentu, seyogyanya kita mengikuti atau mengerti tentang adab bagaimana kita di suatu wilayah atau tempat-tempat tertentu, teman-teman. Dan sebelumnya kita izin terlebih dahulu kepada Bapak Juru Kunci untuk masuk ke dalam, yang dimana di sini teman-teman adalah area makam beliau Mbah Nggoboyo. Tepat di depan kita ini adalah makam beliau, jadi kita tidak masuk ke dalam karena berhubungan dengan adab. Jadi kita melakukan take video di area luarnya saja. Sebagaimana yang diceritakan atau yang dituturkan dari beberapa informasi yang kita dapatkan dan kita rangkum, bahwa beliau Mbah Nggoboyo menyebarkan agama Islam di wilayah Desa Brati dan sekitarnya. Di area makam Mbah Nggoboyo, tepatnya di depannya yang secara umum dan luas, terdapat ada beberapa tempat memasak atau dapur yang dimana tradisional dan juga sangat mengingatkan kita pada waktu zaman dahulu, yang digunakan ketika semisal ada acara hajatan atau syukuran bagi warga sini. Dan tentunya kalau semisal mempunyai sesuatu atau acara makan bersama dan yang lainnya, jadi di sini itu ramai di area makam Mbah Nggoboyo. Dan tepat di belakangnya kita akan tunjukkan yakni ada salah satu pohon yang lumayan cukup besar, di mana akar-akarnya itu menyatu dengan pohon jadi satu dan menjulang tinggi ke atas. Nantinya kita akan perlihatkan lebih detail lagi atau lebih mendekat lagi, di mana suasananya yang benar-benar sejuk karena lebatnya pepohonan dan berada di area sekitar persawahan. Di sini teman-teman, pohonnya yang dimana akarnya yang banyak tadi dan menyatu dengan satu pohon, dan di bawahnya terdapat ada lubangnya. Jadi di area makam Mbah Nggoboyo itu terdapat banyak sekali pohon-pohon yang besar dan juga nantinya ada jejak peninggalan sendang.
Ketika kita bertemu dengan Bapak Juru Kunci dan bertanya-tanya tentang beliau Mbah Nggoboyo, jadi beliau tidak berani untuk mensejarahkan atau dalam artian itu takut salah teman-teman. Jadi yang jelasnya beliau menyebarkan agama Islam di wilayah Desa Berati dan sekitarnya. Yang dimana pula terdapat ada cerita yang kita dapatkan bahwa kalau semisal ada seseorang atau orang lain yang mempunyai niat jahat dan lewat di sini, itu nantinya akan tidak jadi atau semisal mereka akan terkena balaknya sendiri. Jadi di area makam keramat Mbah Nggoboyo, selain suasana yang sejuk, juga terdapat ada sendang dan juga pepohonan yang besar-besar. Meskipun pohonnya dalam artian roboh atau di area sekitar itu tidak ada yang berani mengambil karena termasuk di area suasana keramat teman-teman. Setelah sowan atau berziarah dari makam beliau Mbah Nggoboyo, kita akan tunjukkan kepada teman-teman dan sobat petualang, yakni sendang jejak peninggalan beliau, yang dimana diceritakan pula bahwa di sini adalah sendang putri. Dan nantinya terdapat ada pula sendang lanang di bagian sebelahnya, jaraknya kurang lebih sekitaran antara 200 meteran lebih. Dimana di sini teman-teman itu biasanya digunakan untuk mandi dan juga kalau semisal mempunyai hajat atau apa, jadi lantaran dari sendang beliau Mbah Nggoboyo, dan juga dijadikan sarana untuk pengobatan. Jadi semisal ada yang mempunyai sakit atau apa, bisa mandi di sini teman-teman. Karena saat-saat ini curah hujan yang lumayan cukup deras, jadi air hujan bercampur dengan air sendang yang ada di makam atau di area makam beliau Mbah Nggoboyo. Dan di sini teman-teman bisa melihatnya, di area sekitar pun pepohonannya yang sangat lebat. Dan nantinya kita akan tunjukkan pula yakni sendang lanang yang berada di sekitar kalau tidak salah di arah barat. Yang dimana di sini kita tunjukkan pula ada beberapa pohon atau kayu yang berada di makam beliau dan masih tetap utuh. Jadi di area sini teman-teman itu dari pohon-pohonnya kita bisa perkirakan umurnya sampai ratusan tahun lebih, yang sangat besar-besar. Dan nantinya pula kita akan tunjukkan lebih detail lagi, ada pohon yang besar sekali di belakang makam beliau. Dan di sini kita sudah berada di sendang lanang, tepatnya jaraknya kurang lebih antara 200 meteran sampai 300 meter. Yang dimana di sini digunakan untuk mandi bagi laki-laki. Jadi dibedakan, untuk yang satunya tadi digunakan mandi untuk perempuan atau wanita, yang di sini digunakan mandi untuk laki-laki. Jadi dahulunya itu yang sendang di area makam beliau Mbah Nggoboyo itu dahulunya digunakan untuk bersuci atau berwudu, teman-teman. Dan di sini areanya dekat dengan area persawahan dan bisa dilihat banyak juga kalau semisal di sore hari ataupun pagi hari banyak yang mandi di sini. Apakah di sendang lanang ini sumbernya sama dengan yang di sana atau di sendang putri? Jadi kita masih belum tahu dan kita akan perlihatkan lebih detail dari keluarnya air dari sini. Kita akan maju ke depan. Dan tentunya di sini pula teman-teman juga akan kita perlihatkan di sebelah, tepatnya di belakang area makam Mbah Nggoboyo. Di sini terdapat ada salah satu pohon yang rindang dan juga lebat seperti kayak ada rambut gitu teman-teman. Dan tentunya di sini menjadi daya tarik sendiri bagi kita untuk mendekati dan juga sambil melihat-lihat di area sekitaran pepohonan yang lumayan cukup tinggi dan besar ini teman-teman. Dari sisi sebelah atas itu lumayan cukup rindang dan juga nantinya kita akan melihat dari sisi depan dan kita akan mencoba untuk masuk karena ada
ruangan tersendiri, dalam artian itu bisa dimasuki. Jadi pohon yang satu-satu itu mengumpul dan menjadi besar. Tepatnya untuk yang bagian selatan itu sudah masuk di kawasan pegunungan kalau tidak salah. Dan di sini teman-teman di area makam beliau Mbah Nggoboyo, selain sejuk dan rindang, biasanya orang-orang pun mandi, entah itu di Sendang Lanang atau yang di Sendang Putri. Jadi sudah dibedakan dari cerita atau dari informasi yang kita dapatkan. Dan mungkin cukup sekian dulu apa yang dapat kita sampaikan dalam petualangan ini. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada penyampaian atau kekeliruan dalam berucap, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami dan tunggu petualangan kami di tempat-tempat yang menarik lainnya. Terima kasih.